Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV dan ayahanda dan bunda di mana saja berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi terkait dengan konvensi hak anak. Bagian klaster 5, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Sesi ini menjadi bagian sangat penting, yaitu perlindungan anak dari kekerasan. Ayahanda dan bunda dapat memperdalam pembahasan kali ini. Lihat pasal 19 Konvensi Hak Anak. Untuk di Indonesia, perlu ayahanda dan bunda ketahui, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B menekankan setiap anak bebas atau terlindungi dari kekerasan. Pasal ini menjadi dasar lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2002 yang dirubah menjadi Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak. Ada lagi satu undang-undang yang sangat penting untuk memastikan anak-anak terlindungi dari kekerasan, terutama di rumah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada undang-undang ini sangat jelas bentuk-bentuk dan jenis yang diatur terkait dengan kekerasan. Dan ada yang menjadi penekanannya bahwa para pelaku kekerasan itu disebut sebagai penjahat kemanusiaan. Untuk itu, ayahanda dan bunda jangan sampai terlintas dalam pikiran saja atau ada niat untuk merendahkan martabat anak. Ada beberapa orang tua yang mengalami kesulitan atau delay untuk mendapatkan anak. Segala daya dan upaya mereka lakukan. Sampai ada teman saya berobat ke luar negeri hanya untuk memastikan agar dia memperoleh anak. Ada juga yang tidak sampai mendapatkan, akhirnya mereka harus adopsi. Untuk adopsi yang benar, itu melalui prosedur, itu banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati. Kenapa? Untuk memastikan kondisi psikologi dari calon ayah dan calon bunda untuk mengangkat anak itu tidak ada kesempatan untuk melakukan kekerasan. Bagaimana dengan ayahanda dan bunda yang sejak dari awal sudah diberi kepercayaan oleh Allah menjadi pengasuh, menjadi pembimbing, menjadi pendamping anak kita. Untuk itu, kenali berbagai bentuk-bentuk kekerasan dan jenis-jenisnya. Ada 4 bentuk kekerasan, yaitu pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik salah satu jenisnya mencubit saja itu tidak dibenarkan. Meskipun ada niat hanya candaan. Anak itu adalah makhluk Allah. Kedua, bentuk sihis. Sihis ini banyak dilakukan oleh orang tua. Jenisnya hanya berkata yang tidak mengenakan anak. Itu termasuk kekerasan. Untuk itu, pilihlah kata-kata yang jangan sampai merendahkan martabat anak kita. Ini menjadi penting, ayahanda dan bunda. Lalu ketiga, bentuk seksual. Kekerasan seksual sejak ada perubahan Undang-Undang 35 dan dikuatkan dengan Undang-Undang
nomor 17 tahun 2016. Dia masuk kategori kejahatan seksual. Jadi tidak lagi disebut kekerasan seksual, tapi kejahatan seksual. Hanya mencolek anak kita tidak dibenarkan. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Untuk itu, ayahanda dan bunda, pastikan anak kita terhindar dari kejahatan seksual. Untuk itu, berilah penjelasan yang seluas-luasnya. Yang keempat, bentuk penelantaran. Bentuk penelantaran jenisnya banyak sekali. Misalnya, kita mengabaikan pemberian air susu ibu kepada anak kita. Misalnya, banyak alasan. Karena ibunya tidak lagi berproduksi ASINya. Quran atau kitab suci itu sudah memberikan arahan. Kalau ibunya tidak memberikan atau tidak menghasilkan ASI, ayahnya atau keluarganya menelusuri siapa ibu-ibu yang memiliki ASI. Apalagi sekarang sudah ada para pejuang ASI dengan konsep bank ASI. Ada kekhawatiran jangan sampai ada yang melanggar aturan-aturan agama. Para aktivis ASI juga itu sudah berkonsultasi dengan para ahli, terutama dari tokoh-tokoh agama. Jadi yakinlah dengan apa yang mereka lakukan. Karena semua terdata. Akhirnya yang ada mencari bukan susu ASI, tetapi susu sapi. Itu termasuk pengabaian atau penelantaran. Hanya kasus satu. Banyak lagi. Dalam sesi ini tidak bisa kita bahas secara detail. Tapi kalau mau memperdalam menjadi penting. Ayahanda dan bunda, pastikan anak-anak kita terhindar dari kekerasan. Karena anak-anak yang mengalami kekerasan, kalau mereka tidak mendapat cahaya dari Allah, akhirnya mereka akan mempraktikkan hal serupa kepada temannya. Kalau itu terus-menerus terjadi, akhirnya anak kita juga yang terugikan. Untuk memutus rantai kekerasan di manapun, baik itu di tempat tinggal, tempat bermain, tempat belajar, di tempat umum, itu awal mulanya dari rumah. Dan siapa yang harus memastikan itu tercegah adalah ayahanda dan bunda. Pertanyaan sekarang, kenapa masih ada kekerasan di luar? Kalau kita masih menemukan orang-orang seperti itu, rangkul mereka, karena yang mereka lakukan itu mereka tidak sadari, dan sesungguhnya mereka adalah korban dari orang tua mereka juga atau orang dewasa di sekitarnya. Yang terlihat sekarang pada mereka itu adalah hanya bentuk ekspresi mereka sedang berkata, tolong aku selamatkan dari bentuk-bentuk kekerasan ini. Dengan kita menyelamatkan mereka, itu otomatis kita ambil bagian. Untuk itu, mengapa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dinas-dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di setiap kabupaten, kota, dan provinsi menyediakan fasilitas P2TP2A dan Puspaga? Jawabannya adalah menjadi tempat konsultasi dan tempat penyelesaian masalah bagi anak-anak yang mengalami kekerasan. Tapi sesungguhnya yang dibantu itu adalah ayah, handa, dan bundanya. Jangan sampai melakukan hal yang serupa. Kalau itu sudah tercegah,
insya Allah kita akan memiliki anak-anak yang tidak memiliki pengalaman sebagai korban kekerasan. Sehingga pada masa-masa yang akan datang, mereka akan terhindar menjadi pelaku kekerasan. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan sesi berikutnya masih di klaster 5, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.